mushafnya untuk kita sama-sama ikut membaca surat atau ayat-ayat surat Abasa yang akan dibaca oleh Pak Ustadz juga. Silakan Pak Ustadz dimulai kajiannya, tafadhol. Ya, barakallahu fiik bagi seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada siang hari ini, Rabu 23 Agustus bertepatan dengan 7 Safar 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah turunkan kemudahan, Allah turunkan pertolongannya kepada setiap di antara kita sehingga kita bisa memetik ibrah, pelajaran, hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang hari ini seperti tadabbur Quran kita sebelumnya, kita di setiap hari Rabu ini mentadabburi surah-surah yang pertama-tama kali atau surah-surah yang diturunkan kepada Nabi sesuai dengan urutan turunnya, mulai dari surah pertama Al-Alaq, surah kedua Al-Muzammil, Al-Mudaththir, mohon maaf, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, surah kelima Al-Fatihah, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-24 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti harus tadabbur surah sesuai dengan urutan turun? Ini hanya salah satu ikhtiar jamaah rahmat Allah, tidak ada keharusan, akan tetapi tadabbur surah Al-Qur'an yang dimulai dari surah An-Nas ini sudah kita lakukan di salah satu majelis ibu-ibu di Jakarta, sehingga kemudian di Majelis Taklim Rabbani ini sengaja kita memilih tadabbur surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah kita mengetahui apa saja yang pertama-tama Allah ajarkan, Allah fahamkan, Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya surah-surah yang pertama-tama kali turun itu adalah surah-surah Makkiyah. Lalu kemudian yang akhir-akhir turun itu adalah surah Madaniyah. Dan masing-masing dari dua kategori surah ini, baik itu Makkiyah atau kemudian Madaniyah, memiliki karakteristik ciri khas masing-masing. Yang ini Masya Allah dibahas oleh ulama-ulama kita dalam ilmu ulumul Quran. Dan itu penting bagi kita untuk memahami apa yang pertama kali ditegaskan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman. Kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, segala puji hanya milik Allah. Di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis tadabbur Quran kita sesuai dengan urutan turun surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena di dua pertemuan sebelumnya kita belum bisa melanjutkan pembahasan kita, mengingat Rabu pertama itu adalah bertepatan dengan umrohnya kami. Itu hari pelaksanaan umroh. Jadi umrohnya itu subuh hari Rabu menjelang malam Rabu ya, jam 11:30 selesai sebelum subuh, sehingga kemudian amat sangat berat ketika kemudian kita memaksakan untuk mengadakan tadabbur. Lalu kemudian Rabu berikutnya qadarallahu ma syaa fa'al, bertepatan dengan kepulangan kami dari Jakarta ke Makassar, sehingga lagi-lagi
qadarullah kita tidak bisa melanjutkan tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan insya Allah ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus mendalami, mentadabburi ayat-ayat Allah, merasakan keagungan, kemuliaan, kebesaran, keberkahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah anjurkan, Allah perintahkan di banyak ayat dalam Quran, di antaranya Quran surah keempat ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapati ada banyak perselisihan di dalam Quran. Dalam Quran surah ke-38, surah Sad ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran ini adalah kitab panduan hidup bagi umat manusia yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi. Maksudnya ditadabburi apa? Direnungi, diperhatikan, dikaji. Agar kita merasakan keberkahan Al-Quran, kita merasakan keagungan dan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka merenungi, mentadabburi, mengkaji, menelaah Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan hati-hati mereka sudah tertutup, terkunci rapat sehingga tidak bisa merasakan cahaya, keagungan, kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan Quran ini sebagai imam. Allah jadikan Quran ini sebagai cahaya dalam rumah tangga kita. Allah jadikan Quran ini pemberi syafaat bagi kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan-bacaan Quran kita, duduknya kita bersama Quran menjadi sebab keberkahan hidup, umur, usia kita kelak ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara tanda kasih sayang, rahmat Allah kepada seorang hambanya adalah allamal Quran. Jika Allah mengajarkan, memahamkan Quran kepada hamba tersebut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini ketika kita sudah memulai majelis kita ini, dari awal dibuka oleh Mbak Ari, mudah-mudahan saat itu pula ada keberkahan, ada rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang beristighfar, berdoa bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah, majlis, perkumpulan, pertemuan kita ini, walau kita adakan secara online, mudah-mudahan saat ini sedang dibangga-banggakan Allah, ditinggi-tinggikan Allah di hadapan perkumpulan, di hadapan majlis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kita akan baca dulu beberapa ayat yang akan kita tadabburi. Hari ini insyaallah bagian kedua dari surah Abasa. Surah Abasa ini adalah surah yang kedua secara urutan mushaf. Surah ini adalah surah ke-80. Jadi kalau urutan mushafnya ya surah ini adalah surah ke-80. Setelah surah An-Nazi'at wan-Nazi'ati gharqa, dan sebelum surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Akan tetapi ternyata urutan turunnya surah ini termasuk surah yang awal-awal diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini adalah surah yang ke-24 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Turun setelah surah An-Najm wan najmi idza hawa, dan alhamdulillah ini sudah selesai kita tadabburi. Sehingga surah Abasa ini jelas merupakan surah Makkiyah. Mulai dari urutan turunnya menunjukkan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana surah Abasa wa Tawalla ini merupakan bagian dari surah Al-Mufassal. Nah, ini sudah sering kita ulang-ulangi di majelis kita ini, bahwa surah-surah di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Nabi terbagi menjadi 4 kategori. At-Tiwal, 7 surah yang panjang, mulai dari Al-Baqarah dan seterusnya sampai 7 surah yang terpanjang dalam Quran. Lalu kemudian Al-Mi'un, surah-surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya di atas 100. Lalu kemudian Al-Mathani,
yaitu surah-surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya di bawah 100 ke bawah. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan Al-Mufassal. Keunikannya adalah kata Nabi, At-Tiwal, 7 surah panjang ini adalah seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Lalu kemudian Al-Mi'un ini seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Lalu kemudian Al-Mathani ini seperti Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, wa fuddiltu bil mufassal. Allah memberikan keistimewaan di dalam Quran ini dengan adanya surah-surah al-mufassal yang ternyata tidak ditemukan atau tidak ada pada surah-surah atau tidak ada pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum baginda Nabi atau sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama baca dulu surah Abasa. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji, mentadaburi, mengambil hikmah, pelajaran, peringatan, tadzkirah. Lalu kemudian hidayah, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-16. Ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-16. Dan seperti biasa kita akan sama-sama membaca. Silahkan dibuka mushaf Quran surah Abasa, surah yang ke-80 dalam urutan mushaf. Ada halamannya, jika cetakan Madinah maka surah Abasa ini terdapat di halaman 585. Bagi yang tidak memungkinkan untuk membaca atau memegang mushaf, bisa melihat ke layar. Insya Allah kita akan sama-sama membaca surah Abasa. Didengarkan saja dulu. Di antara tugas Nabi, Allah mengutus Nabi adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Quran. Ia tidak seperti bacaan biasa. Allahu Akbar. Berapa banyak kemudian kisah yang Allah abadikan di dalam Quran, bahkan sekelompok jin yang kemudian beriman ketika pertama kali mendengarkan Quran, lalu mereka merasakan keagungan, kebesaran Al-Quran dan menerima dan menyampaikan, mendakwakan Quran kepada kaum mereka. Seperti yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9 dan seterusnya. Ada dua hal yang harus dimiliki ketika kita ingin merasakan keagungan, kebesaran Quran, ketika mendengarkan Quran, agar Quran yang kita dengarkan itu setidaknya menghujam di dada kita. Wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'ulah, dengarkan baik-baik, wa ansitu, jangan berbicara. Kalau itu sudah kita lakukan, memberikan pendengaran kita kepada Quran, yang kedua tidak berbicara, maka yang Allah janjikan adalah la'allakum turhamun, maka semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca. Bagi yang ingin membaca tidak harus membuka mikrofonnya, silahkan didengarkan sambil dibaca tanpa mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
kiramin bararah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami beri kesempatan kepada salah seorang jemaah. Silakan Mbak Ari, kalau ada yang dipilih atau ada yang ingin membaca surah Abasa ayat 5 sampai dengan ayat 16. Tafadhali, silakan. Silakan Ibu-ibu, saya buka kesempatan untuk yang ingin membantu membacakan terjemahannya. Mungkin ada yang bersedia, Ibu Ibu Emi mungkin atau eh, Ibu Ratna, Ibu Tesi, silakan. Boleh membantu? Oh boleh silakan, tafadhol. Ya, mohon maaf screen-nya bisa diturunkan sedikit. Masya Allah, boleh. Silakan. Ya, Bismillah dari RTQ Al-Furqan Sinjai. Masya Iya. Allah. Silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1, Ustaz. Dari ayat 5. Dari ayat 5. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. 13. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat, yang mulia lagi berbakti. Demikian. Terima Ayat kasih. 16. Iya, sama-sama. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Abasa, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ayat ke-5 sampai ayat 16 dari surah Abasa. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan begitu banyak pelajaran dari surah Abasa. Walau baru beberapa ayat yang kita bahas dari surah Abasa. Kita baru membahas ayat 1 sampai ayat 4. Abasa wa tawalla. Ia Muhammad atau dia Muhammad berbuka masam. Anja'ahul a'ma. Karena seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. 4 ayat ini, Masya Allah, saya tidak akan bahas lagi. Karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kemudian tidak ikut di pertemuan ini, bisa kemudian mendengarkan rekaman dari tadabbur sebelumnya. Saya juga tidak tahu mendapatkannya bagaimana, tapi silahkan hubungi Ada di pengurus. YouTube Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, sudah ada di YouTube. Sudah Ada di YouTube. direkam dan ditaruh di YouTube oleh Majelis Ta'lim Rabbani. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi sebab mendatangkan rahmat bagi al-fakir dan kepada siapapun yang telah menjadi sebab kebaikan ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Akan tetapi kita akan menyebutkan beberapa pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya bahwa bagaimana 4 ayat surah Abasa yang sudah kita tadabburi mengajarkan kepada kita atau memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa seorang mukmin, walau ia miskin, bahkan ia cacat sekalipun, ia lebih mulia di hadapan Allah dibanding orang kafir, walau mereka itu adalah orang yang berpengaruh dan orang yang kaya raya. Kemudian bagaimana kemudian surah Abasa di ayat 4 ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keutamaan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta.
yang Allah abadikan kisahnya, yang Allah sanjung, yang Allah saksikan keimanannya, yang Allah saksikan semangatnya untuk membersihkan dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terus dibaca sampai hari kiamat. Dan itu menunjukkan keutamaan dari sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Dan Nabi itu amat sangat mencintai sahabat ini. Kalau Nabi bertemu dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka Nabi biasanya akan berkata, ahlan, selamat datang, selamat berjumpa wahai sahabatku. Billadzi atabani bihi Rabbi. Yang dengarnya Allah menegurku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana di antara pelajaran besar yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, surah Abasa ini bukti Nabi itu tidak menyembunyikan wahyu sedikit pun. Seandainya ada surah yang hendak disembunyikan Nabi dan tidak disampaikan, tidak disampaikan Nabi, dibacakan dan disampaikan kepada umatnya, maka surah Abasa ini adalah surah yang akan disembunyikan oleh Nabi. Karena surah ini adalah teguran Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Akan tetapi Nabi balaghal amanah, dan itu kita menjadi saksi untuk itu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ballaghar risalah, menyampaikan semua risalah Tuhannya, wa addal amanah, menyampaikan seluruh amanah yang Allah berikan kepadanya, wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan kita bersaksi di hadapan Allah bahwa sungguh baginda Nabi telah bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmat Allah, di antara pelajaran penting yang sudah kita sampaikan di 4 ayat surah Abasa yang sudah kita jelaskan adalah surah ini juga mengajarkan bahwa orang yang bisa jadi kekurangan kita itu adalah sebab kebaikan yang begitu besar. Allahu Akbar. Ibnu Ummi Maktum dengan kondisinya yang buta, akan tetapi Masya Allah, dengan itu Allah kemudian mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Artinya, orang yang memiliki kekurangan, orang yang disabilitas, ya, bukan berarti dia tidak bisa meninggalkan jejak yang besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allahu Akbar, berapa banyak ulama-ulama kita yang itu Masya Allah, di tengah kekurangan mereka, baik itu buta, baik itu kemudian lumpuh, tetapi lihat apa yang sudah mereka berikan kepada agama Allah. Bandingkan dengan kita yang Allah berikan kesempurnaan. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada Syekh bin Baz yang meninggalkan ilmu yang begitu banyak buat umat ini. Ada Syekh Ahmad Yasin yang 7 anggota badannya yang yang penting vital itu lumpuh. Akan tetapi orang yang paling ditakuti oleh penjajah Zionis adalah Syekh Ahmad Yasin yang lumpuh itu. Allahu Akbar. Sebagaimana jamaah rahmatullah, di antara pelajaran penting yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'hu dzikra. Pentingnya tazkiyatun nufus, sehingga kemudian Allah menegaskan, Allah menyampaikan kepada kekasihnya Muhammad bahwa bisa jadi hamba Allah yang buta tersebut, Abdullah ibnu Maktum, datang kepadamu sungguh-sungguh ingin tazkiyah, sungguh-sungguh ingin membersihkan dirinya. Dan Masya Allah, di dalam Al-Quran, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bagaimana ada surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syams, yang paling banyak sumpahnya. Surah Asy-Syams itu adalah surah yang paling banyak sumpahnya, qasam. Ada sekitar 11 sumpah di dalam surah ini, yang ternyata hanya untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Dan itu salah satu yang Allah sanjungkan kepada sahabat Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebagaimana pelajaran terakhir dari sekian banyak pelajaran yang sudah kita sampaikan, kaidah dalam beragama atau kaidah dalam memperbaiki diri, kaidah dalam tazkiyatun nufus adalah at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Jadi at-tazkiyah qabla at-tadhakkur. Agar ilmu yang kita dengarkan, agar Quran yang kita pelajari, kita tadabburi itu betul-betul menghujam, maka
sebelum kemudian mempelajari ayat-ayat Allah, sebelum kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, yang harus dilakukan adalah tazkiyah, membersihkan diri kita dari segala bentuk maksiat, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya Waqi' akan hafalannya yang terasa sulit. Lalu kemudian gurunya Waqi' menyampaikan, menasihatkan kepada Imam Asy-Syafi'i agar meninggalkan maksiat, agar meninggalkan dosa, karena ilmu itu cahaya, sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada al-'asi. Hari ini kita akan lanjutkan insyaallah ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-16. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah turunkan pertolongannya kepada kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma man istagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa yang dimaksud dengan ini di sini? Amma man istagna. Orang yang merasa dirinya cukup, serba cukup, tidak butuh orang lain. Yang dimaksud di sini adalah pembesar Quraisy yang saat itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan Islam dari Nabi. Tapi mereka mensyaratkan bahwa mereka mau duduk di majelis Nabi, mereka mau mendengarkan Islam dari Nabi dengan syarat tidak ada orang-orang miskin yang duduk di majelis mereka. Allahu Akbar. Coba lihat orang-orang yang menyombongkan dirinya, bahkan ketika ingin mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat Allah, masih menyombongkan dirinya di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang lain. Sepertinya dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Umayyah ibn Khalaf, ada Utbah ibn Rabi'ah yang mendatangi Nabi SAW ingin mendengarkan Islam. Kami mau mendengarkan Islam dengan syarat, wahai Muhammad, tidak ada orang-orang miskin seperti Bilal, seperti Abdullah ibn Maktum, seperti Khabbab ibn al-Arad yang duduk di majelis kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma man istagna." Adapun pembesar-pembesar Quraisy, wahai Muhammad, kalau hamba kami Abdullah ibn Maktum yang buta, abasa wa tawalla, engkau bermuka masam kepadanya, padahal dia mukmin. Dia datang sungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya. Dia datang sungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran dari Quran. Tapi engkau bermuka masam kepadanya. Ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, jemaah rahmatullah, bahwa surah Abasa ini, walau ini adalah teguran kepada Nabi, karena Nabi bermuka masam di surah ini kepada sahabatnya Abdullah ibn Maktum, tapi ini juga menjelaskan tentang akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu seumur-umurnya dalam hidupnya tidak pernah bermuka masam kecuali sekali. Saya ingatkan, Nabi itu tidak pernah bermuka masam kepada sahabatnya kecuali satu kali dalam hidupnya. Itu pun kepada orang buta. Itu pun kepada orang buta. Allah. Abdullah ibn Maktum itu kan buta. Ketika dia datang, dan Abdullah ibn Maktum ini seperti yang sudah kita jelaskan, tidak tahu kalau Nabi itu sedang menjelaskan Islam ini kepada pembesar-pembesar Quraisy, karena ia buta, ia tidak melihat keberadaan pembesar-pembesar Quraisy, kibar Quraisy itu di hadapan Nabi. Kalaulah sahabat Abdullah ibnu Maktum melihat, dia juga tidak akan datang kepada Nabi, dia juga tidak ingin mengganggu Nabi, tapi karena dia buta, anja'ahul a'ma, ia tidak tahu. Maka Nabi ketika datang sahabatnya Abdullah ibnu Maktum, disitulah ekspresi wajah Nabi itu berubah sesaat. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi itu berbuka masamnya kepada orang buta. Muhasabahnya bagi kita jemaah rahmatullah. Bagaimana dengan kita? Kalau Nabi saja seumur hidupnya cuma sekali berbuka masam, itu pun kepada orang buta ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang sering berbuka masam, bahkan kepada pasangan kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Amma man istagna, kembali. Adapun orang-orang yang tidak, orang-orang yang merasa cukup, tidak butuh dengan agama Allah.
yaitu pembesar-pembesar Quraisy. Fa'anta lahu satasadda, maka engkau wahai Muhammad memberikan perhatianmu kepada mereka, engkau menghadapi mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad kalau mereka tidak mensucikan dirinya. Tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad kalau mereka tidak masuk Islam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau hanya ditugaskan Allah untuk menyampaikan peringatan Allah, menyampaikan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Wa ma 'alaika alla yazakka. Engkau tidak berdosa wahai Muhammad kalau mereka tidak sucikan, tidak membersihkan dirinya. Kalau mereka tidak masuk Islam, ma anta illa al-balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari 3 ayat 5, 6, 7 tentang orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, salah satu sifat tercela dan ini salah satu penyebab terhalangnya hidayah Allah kepada hamba. Apa itu? Kalau orang itu istighna, punya sifat merasa cukup, menyombongkan dirinya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ini. Dan ini Allah tegaskan di banyak surah di dalam Al-Quran bahwa salah satu sebab kenapa orang-orang itu kemudian tidak mendapatkan hidayah Allah karena sifat istighna, sifat istagna, merasa cukup, merasa tidak butuh kepada Al-Quran, tidak butuh kepada petunjuk Allah. Dan biasanya ini juga ada sebabnya. Sikap merasa cukup ini kapan muncul? Biasanya muncul kalau orang itu sudah Allah berikan nikmat, Allah berikan karunia, Allah berikan harta. Makanya coba perhatikan dalam sejarah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Yang pertama-tama kali menyambut seruan nabi dan rasul itu siapa? Al-masakin wal fuqara. Orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Hampir seluruh nabi yang Allah ceritakan dalam Quran, 25 nabi dan rasul yang kisahnya dengan umatnya itu diceritakan Allah, yang pertama-tama kali menyambut seruan para nabi dan rasul itu siapa? Al-fuqara wal masakin. Dan ini sepertinya sunnatullah. Sampai kisah Raja Kaisar Romawi. Ketika ia mendapati surat Nabi Muhammad SAW yang menyerunya untuk masuk Islam, aslim taslim, Bismillah, min Muhammadin Rasulillah, atas nama Allah, dari Muhammad utusan Allah, kepada yang mulia Kaisar Romawi. Apa yang dilakukan Kaisar Romawi? Yang pertama kali dilakukannya adalah ingin mengetahui siapa orang yang mengiriminya surat. Kalau dia nabi, seperti apa ciri-cirinya? Apakah ciri-ciri nabi-nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab itu ada dalam diri orang yang menyuratinya ini? Yaitu baginda Nabi SAW. Dipanggillah orang, dicarilah orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad yang saat itu berdagang ke Syam. Dan bertemulah mereka dengan Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, radhiyallahu an. Saat itu masih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaan Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan? Dari sekian banyak pertanyaan, salah satu pertanyaan Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan adalah, siapa yang paling banyak menjadi pengikut Muhammad? Aminal agniya'i awil fuqara? Apakah yang paling banyak pengikutnya adalah orang-orang fakir dan miskin, atau dari kalangan orang-orang kaya raya? Apa jawaban Abu Sufyan? Ya karena saat itu ada Bilal bin Rabah, ada Khabbab ibn al-Arad, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada siapa lagi? Ammar ibn Yasir, bapaknya Yasir, ada ibunya Sumayyah bintu Khabbab yang syahidah, gugur demi mempertahankan imannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jawaban Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, minal masakin wal fuqara. Kebanyakan pengikut Nabi ini yang sekarang ini mengaku Nabi di Mekah itu kebanyakan dari orang fakir dan miskin. Apa kata Kaisar Romawi? Seperti itulah
pengikut para nabi dan rasul selama ini. Allahu Akbar. Kembali. Salah satu sifat yang menjadi penghalang hidayah, penghalang iman, penghalang Quran itu adalah apa? Istighna. Kalau orang itu merasa cukup, merasa tidak butuh dengan Allah, merasa tidak butuh dengan rahmat Allah karena sudah punya banyak harta. Dan sifat istighna, merasa cukup tidak butuh ini biasanya juga muncul kapan? Kalau orang itu biasanya diberi harta oleh Allah seperti Qarun yang akhirnya merasa cukup menyombongkan dirinya. Atau biasanya orang itu punya kuasa. Orang itu punya kuasa. Makanya kalau ada orang Masya Allah, dia punya banyak harta tapi beriman kepada Allah, itu nikmat karunia. Sebagaimana kalau ada orang punya jabatan lalu kemudian tunduk kepada ayat-ayat Allah, itu nikmat karunia. Karena biasanya orang kalau sudah punya banyak harta, orang kalau sudah punya jabatan, salah satu sifat buruk yang biasa menimpa mereka adalah istighna, merasa cukup, merasa tidak butuh. Sehingga kemudian tidak tunduk kepada perintah Allah, tidak tunduk dengan syariat Allah, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan juga di banyak surah di dalam Al-Qur'an, bagaimana sifat merasa cukup ini salah satu sebab kedurhakaan umat manusia. Dalam Quran surah Al-Alaq, Quran surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi, urutannya surah ke-96 ayat 6 sampai 8. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Coba perhatikan ayatnya. Quran surah Al-Alaq ayat 6 sampai 8. Kapan manusia melampaui batas? Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Allahu Akbar. Saya sedang menasihati diri saya sedang mengingatkan saudara-saudara saya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hati-hati dari sifat penyakit ini. Penyakit merasa cukup, merasa tidak butuh dengan orang lain. Dan biasanya ini disebabkan apa? Kalau dia sudah cukup harta, kalau dia sudah punya kekuasaan dan jabatan, atau biasanya sudah cukup ilmu. Makanya orang yang berilmu itu ujiannya juga berat. Semakin dia berilmu, semakin dia memiliki banyak gelar, terkadang sifat istighna, merasa cukup, tidak butuh kepada orang, juga bisa menimpa orang-orang yang Allah berikan ilmu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Coba lihat lanjutan ayatnya dalam surah Al-Alaq. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka merasa cukup, merasa tidak butuh dengan Allah, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah, merasa tidak butuh dengan rahmat Allah, dengan semua yang mereka miliki. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah lanjutkan ayatnya dalam ayat ke-8 surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruja'ah. Sesungguhnya kepada Tuhan kalianlah kalian akan kembali. Di ayat yang lain Quran surah Al-Lail, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bersabda, wa amman dakhila wastaghna. Lagi-lagi bahayanya sifat istighna ini. Merasa cukup, menyombongkan dirinya, tidak butuh dengan pertolongan Allah, tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila. Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 10. Adapun orang-orang yang bakhil, enggan mengeluarkan hartanya, enggan berbagi, wastagna, dan merasa cukup, tidak butuh dengan orang lain. Kalau dua sifat ini berkumpul, ini musibah. Wal iyadu billah. Ini dua sifat, akhlak, perilaku, tabiat buruk. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dua sifat buruk ini. Apa itu? Wa amma man bakhila wastaghna. Satu bakhil, sudah dia bakhil, dia juga yang kemudian merasa tidak butuh, merasa cukup. Nah, kalau dua ini, sifat ini muncul, yang bahayanya nanti apa? Wa kadzdzaba bil husna. Efeknya adalah mereka bisa mendustakan al-husna, mendustakan hari kiamat, mendustakan surga Allah Subhanahu wa taala.
fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya untuk kesulitan. Di ayat yang lain ini tentang istighna, sifat tercelah yang menjadi sebab kebanyakan manusia itu menolak kebenaran, menolak dakwah para nabi dan rasul karena sifat merasa cukup ini. Dan itu pula yang menjangkiti pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal. Apakah mereka tidak mengenal Nabi Muhammad? La wallah, mereka kenal Nabi Muhammad. Kenapa mereka kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad? Sampai dalam Quran surah Al-Qalam, surah keempat yang diturunkan Allah kepada Nabi, Allah mengatakan wa ma sahibukum, dan tidaklah sahib, teman kalian. Muhammad itu bukan orang asing bagi kalian. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kalian, Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kalian, Nabi Muhammad tumbuh di tengah-tengah kalian. Kalian mengetahui akhlak Nabi Muhammad, kalian mengetahui kejujuran Nabi Muhammad, kalian tahu amanah Nabi Muhammad, kalian tahu kelembutan Nabi Muhammad, kalian tahu akhlak mulia Nabi Muhammad. Terus kenapa menolak Quran yang dibacakan, didakwakan Nabi Muhammad? Istagna, menyombongkan dirinya, merasa cukup, tidak butuh dengan pertolongan Allah, rahmat Allah, sehingga mereka mendustakan Quran. Bukan cuma mendustakan Quran, bahkan memusuhi dakwah Nabi, ingin mencelakakan Nabi, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain dalam Quran surah At-Taghabun ayat 6. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyarun yahdudana. Yang demikian itu karena telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Maka mereka berkata, orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul, abasyarun yahdunana, apakah manusia yang menjadi penyeru, menjadi nabi di tengah-tengah kami? Mereka mau yang menjadi nabi itu adalah malaikat. Fakafaru wa tawallau, maka mereka kemudian ingkar, kufur, lalu berpaling. Wastagnallah wallahu ghaniyun hamid. Coba perhatikan. Wastagnallah, mereka tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tidak butuh dengan mereka. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sampai di sini jamaah yang dirahmati Allah. Ini salah satu pelajaran penting, bahwa salah satu penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah kalau orang itu kemudian memiliki sifat menyombongkan dirinya, istagna, merasa tidak cukup, merasa tidak butuh kepada rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu penyebab kenapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari 3 ayat yang menceritakan tentang pembesar-pembesar Quraisy, amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Salah satu penyebab kenapa kemudian Quran itu tidak Allah hujamkan dalam dada-dada mereka, kenapa Quran itu kemudian terhalang dari mereka, wa ma 'alaika alla yazakka, karena Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Umayyah ibn Khalaf, bukan berarti mereka tidak mendengarkan Quran, mereka juga dengar Quran. Mereka dengan Quran. Bahkan kebiasaannya Abu Jahal itu diam-diam, mereka itu diam-diam setiap malam mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Mereka dengarkan. Sampai ketika suatu saat Nabi itu tiba-tiba tidak baca Quran sampai beberapa hari, saat itu mereka menemukan celah untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak melihat kecuali bahwa syaitanmu," yang mereka maksud di sini adalah Jibril, wal iyadzubillah, telah meninggalkan wahai Muhammad. Dan perkataan itu membuat sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan lebih malam apabila ia telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sekali-kali Tuhanmu wahai Muhammad tidak pernah meninggalkanmu. Tapi apa yang membuat Abu Jahal walaupun mendengarkan Quran tapi kemudian di Quran itu tidak berefek dalam dirinya? Satu, coba perhatikan ayat ini. Wa ma 'alaika alla yazakka. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan Quran. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak pernah sungguh-sungguh untuk mau beriman kepada Quran.
Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak pernah sungguh-sungguh untuk mau membersihkan diri mereka dengan ajaran-ajaran Allah. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak pernah sungguh-sungguh untuk mau mengambil peringatan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat ini mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Wa amma man ja'aka yas'a. Setelah Allah menceritakan tentang pembesar-pembesar Quraisy, bagaimana sikap, bagaimana hakikat mereka yang datang kepada Nabi SAW bukan untuk sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Bahkan mereka hanya mencari celah dari ayat-ayat yang dibacakan Nabi SAW. Itu pun datang dengan menyombongkan dirinya. Mereka tidak ingin duduk dengan sahabat-sahabat Nabi dan yang miskin, dan itu Allah abadikan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam Quran surah ke-6 yaitu Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ketika pembesar-pembesar Quraisy itu mensyaratkan kepada Nabi ingin duduk di majelis Nabi, mendengarkan dari Nabi dengan syarat tidak ada orang-orang miskin yang duduk bersama mereka. Nabi harus mengusir mereka kalau mereka datang. Maka Allah turunkan firman-Nya, Allah turunkan ayat dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Janganlah engkau pernah mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Yang kemudian ditegaskan Allah dalam Quran surah 18, surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Muhammad, sabarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa menyeru nama Tuhan mereka di pagi dan di petang hari, walau mereka miskin, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar ibn Yasir. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Ini yang Allah sampaikan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy tersebut yang menyombongkan dirinya tidak mau duduk di majelis yang ada orang-orang miskin. Dan ini peringatan bagi kita jamaah rahmatullah. Kalau kita juga ketika menghadiri majelis ilmu itu ukurannya adalah dunia, itu musibah. Itu musibah. Tidak mau hadir di majelis ini karena majelisnya isinya banyak orang miskin, pakaiannya kumuh, pakaiannya kusut. Inginnya gabung di pengajian orang-orang VIP yang high class, itu musibah. Kalau udah sampai begitu tuh, jangan-jangan penyakit istigna, penyakit menyombongkan diri, merasa cukup, merasa lebih baik, itu juga sudah menimpa kita. Waliyadzubillah. Nabi itu, jamaah rahmat Allah, tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Allahu Akbar. Senyum Nabi itu diberikan kepada setiap sahabatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Allah kemudian bersumpah di dalam Quran surah Al-Qalam akan ahlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbir, sabarkan diri Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka di pagi dan di petang hari, yuriduna wajha, yang mereka tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan Nabi, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan wajahmu, dirimu dari orang-orang yang senantiasa menyuruh Tuhan mereka di pagi dan di petang hari hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hati mereka dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Selanjutnya jamaah rahmatullah, di ayat berikutnya ayat 8, 9, 10. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang dengan bersegera kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah kembali kepada sahabat Abdullah ibn Maktum yang di ayat pertama dan kedua, anja'ahul a'ma. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera karena ingin mengambil pengajaran dari Muhammad. Yang dimaksud di sini siapa? Abdullah
ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di sini orang iri kepada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, walau ia cacat, walau ia punya kekurangan. Allahu akbar. Allah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh manusia. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah diperanakan dan tidak pernah beranak, dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah fatirus samawati wal ard, maliki yaumiddin, penguasa pemilik hari kebangkitan. Allah sudah mensaksikan bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang takut kepada Allah. Allahu akbar. Kalau kita ini kan, kita tidak ada ayat yang mensaksikan bahwa kita ini adalah orang yang takut kepada Allah. Tapi mudah-mudahan, walau kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Maktum sudah disaksikan Allah di dalam Quran. Allahu akbar. Maka saya katakan di awal bahwa surah ini Masya Allah menegaskan akan keutamaan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang juga seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Nabi, meminta izin kepada sahabat Abu Bakar, atau di zaman Umar bin Khattab, saya lupa antara zaman Abu Bakar atau Umar, agar ikut perang Qadisiyah. Dan akhirnya, lalu kemudian ditolak oleh sahabat, dan dikatakan kepadanya, engkau ini adalah orang yang udzur, cacat, dan engkau tidak diwajibkan berjihad di jalan Allah. Kata sahabat ini, aku bisa membacakan kalian Quran di dalam perjalanan. Suaranya yang indah membuat sahabat kemudian mengizinkan dia ikut berangkat ke perang Qadisiyah saat itu. Lalu kemudian jamaah terhormat sampai di medan perang, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum? Allahu akbar. Sampai di medan perang, ia kembali izin agar ikut perang, berjihad, mengangkat pedang. Padahal alasannya pertama hanya untuk baca Quran. Lalu kembali dikatakan kepadanya, ya Abdullah, ya ibna Ummi Maktum, engkau ini adalah orang yang punya udzur. Engkau tidak wajib untuk mengangkat pedang. Engkau tidak bisa, apa yang bisa engkau lakukan? Kata Abdullah ibn Ummi Maktum, aku bisa memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bisa memegang bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya beliau kemudian memegang bendera Nabi sampai kemudian gugur, syahid, mempertahankan bendera Nabi di peperangan Qadisiyah. Radhiyallahu an wa anis sahabati ajma'in. Wa huwa yakhsha. Allahu akbar. Adapun yang datang kepadamu dengan tergesa-gesa karena ingin mendapatkan pelajaran dari Muhammad. Wa huwa yakhsha. Dan dia benar-benar takut kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang mensaksikan, Allah mengabadikan, dan dibaca sampai hari kiamat bahwa sahabat Abdullah ibnu Maktum dia adalah orang yang takut kepada Allah. Fa'anta anhu talaha. Maka lalu engkau wahai Muhammad acuh tak acuh darinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Abdullah ibnu Maktum ini mengajarkan kita banyak hal. Siapapun yang ingin membersihkan dirinya dengan Quran. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Siapapun di antara kita, saya sedang menasihati diri saya, mengingatkan jamaah yang dirahmati Allah. Siapapun di antara kita yang ingin mengambil pelajaran dari Quran. Allahu akbar. Siapapun di antara kita yang ingin merasakan kebesaran Quran, ada 3 sifat yang perlu kita pelajari dari sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada 3 sifat Allah sebutkan di surah ini yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan dirinya, untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mohon dicatat baik-baik. 3 sifat siapapun yang ingin membersihkan dirinya dengan ayat-ayat Allah, siapapun yang ingin mengambil pelajaran dari Quran, merasakan kebesaran keagungan Quran, dari sahabat Abdullah ibnu Maktum.
Yang pertama apa? Wa amma man ja'ak. Tiga sifat Abdullah ibnu Maktum yang disanjung Allah di surah ini. Ya, ini perlu untuk kita pelajari. Satu, wa amma man ja'ak. Wahai engkau yang ingin belajar Quran, wahai engkau yang ingin mensucikan dirinya, datangi ilmu. Wa amma man ja'ak. Perlihatkan kesungguhanmu untuk meraih mendapatkan ilmu Allah dengan mendatangi ilmu. Seperti Abdullah ibnu Maktum, wa amma man ja'ak, yang buta, tidak melihat, tapi tidak menghalanginya keluar dari rumahnya, berjalan di jalan-jalan Madinah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabat ini yang pernah minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tidak aku ini salat di rumah karena aku orang yang buta. Tidak ada orang yang menemaniku, menggandeng tanganku ke masjid. Nabi lalu mengizinkan sahabat ini untuk salat di rumahnya, tapi ketika sahabat ini Abdullah ibn Maktum pergi, Nabi memanggilnya kembali, ya Abdullah, ya ibn Ummi Maktum, atasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Beliau mengatakan, qala na'am, ya aku mendengarkan. Kata Nabi, idzan fa'ajib. Kalau begitu, engkau wajib untuk datang ke masjid. Allahu Akbar. Bandingkan kesungguh-sungguhan kita jamaah rahmatullah dengan Abdullah ibnu Maktum. Wa amma man ja'ak, buta, tidak melihat, butuh orang lain untuk menggandeng tangannya, tidak menghalanginya untuk mendatangi Nabi, mendengarkan Quran, belajar Quran, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata ulama, ini sifat terpuji yang perlu kita pelajari dari sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Menghadiri ilmu, mendatangi Al-Quran. Seperti apa kesungguhan kita kepada Quran? Seperti itu kemudian Quran itu akan menjadi imam, menjadi cahaya, menjadi petunjuk bagi kita. Yang kedua, wa amma man ja'aka yas'a. Sifat pertama tadi apa? Mendatangi ilmu. Jangan malas mendatangi ilmu. Bisa jadi selama ini hidayah belum mendatangi kita karena kita yang tidak mendatangi ilmu, kita yang tidak mendatangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum sungguh-sungguh. Yang kedua, sifat Abdullah ibnu Maktum. Salah satu dari sifat Abdullah ibnu Maktum yang dipuji oleh Allah terhadap ilmu. Yas'a. Apa yas'a artinya? Tergesa-gesa, bersungguh-sungguh. Dan Allah tegaskan, Allah jelaskan dalam Quran, siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang dijanjikan Allah di akhirat, maka dia harus sungguh-sungguh. Sifat yas'a, as-sa'yu, sungguh-sungguh ini harus kita miliki. Dalam Quran surah 17, surah Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat. Siapapun di antara kita yang menginginkan akhirat, siapa yang tidak mau akhirat, kenikmatan akhirat, surga yang Allah janjikan di akhirat, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara fi qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati siapapun manusia. Kata Allah, wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat dengan semua kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah?
Allah lanjutkan firman-Nya, wasa'a laha sa'yaha. Lalu dia bersungguh-sungguh dan ia berusaha bersungguh-sungguh wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka lah orang-orang yang usahanya, kesungguh-sungguhan mereka akan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini 3 kali kata sungguh-sungguh, as-sa'yu, yas'a, itu disebutkan oleh Allah bagi siapapun yang menginginkan akhirat. Dan sifat ini dimiliki oleh Abdullah ibn Ummi Maktum yang Allah sebutkan di surah ini. Mendatangi Al-Quran, mendatangi Nabi. Yang kedua apa? Yas'a. Dan siapapun yang ingin mendapatkan akhirat, kesungguh-sungguhan ini harus kita miliki. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, sifat ketiga Abdullah ibn Maktum yang Allah sebutkan di surah ini dalam mengambil ilmu, merasa mensucikan dirinya ketika ingin mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yakhsha. Di ayat ke-9. Wa huwa yakhsha. Allahu akbar. Mendatangi Nabi SAW, bersungguh-sungguh datang kepada Nabi, tergesa-gesa datang kepada Nabi, bersungguh-sungguh datang kepada Nabi. Yang ketiga, sifat ketiga kata Allah, wa huwa yakhsha. Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sifat penting yang harus dimiliki orang yang ingin belajar Al-Quran. Sehebat apapun kesungguh-sungguhannya, sebanyak apapun hafalan Qur'annya, kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, jamaah rahmat Allah, maka dia tidak akan merasakan keagungan ayat-ayat yang dibacanya. Maka Allah sebutkan sifat ketiga Abdullah ibnu Maktum di sini adalah al-khasyah. Datang kepada Nabi sungguh-sungguh, dan dia adalah orang yang senantiasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kata takut itu sering disebutkan dengan khasyah ataupun khauf. Apa bedanya? Al-khauf takut, al-khasyah juga takut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah 35, surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama kita menjelaskan bahwa ada perbedaan antara khauf, yakhafun, takut. Ada perbedaan antara khauf dengan khasyah. Abdullah ibnu Maktum Allah sebutkan di sini wa huwa yakhsha, al-khasyah. Apa bedanya? Al-khauf kata ulama adalah takut tanpa ilmu. Jadi kalau ada orang dengar suara ribut-ribut, tiba-tiba dia ketakutan, tapi dia belum tahu ada apa ya. Ini ada apa kok? Tapi dia hanya mendengar ada suara teriakan, lalu tiba-tiba dia juga ketakutan. Nah ini khauf namanya. Adapun al-khasyah, jamaah rahmatullah Allah, yang Allah juga sebutkan dalam Quran surah Fatir, Quran surah 35 ayat 28, innama yakhshallah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut, yakhshallah, takut kepada Allah, al-ulama, yaitu ulama. Kalau khauf adalah takut tanpa ilmu, maka al-khasyah kata ulama adalah takut dengan ilmu. Al-khawfu ma'al ilm, yaitu rasa takut yang dilandaskan karena ilmu. Dan ini yang seharusnya seorang hamba lakukan kepada Tuhannya. Jadi takut kepada Allah yang terbaik itu adalah kita takut kepada Allah karena kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Maha Rahmannya Allah, kita tahu juga bagaimana luasnya ampunan Allah, tapi kita juga tahu jamaah rahmat Allah bagaimana besar pedih ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjut, jamaah yang rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Allah menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ini adalah peringatan. Yang mana yang dimaksud sesungguhnya? Iya. Di antara penjelasan ulama adalah kisah Abdullah ibn Umi Maktum yang Allah abadikan di surah ini. Innaha tadhkirah. Ini adalah peringatan. Ada yang mengatakan di antara ulama, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, innaha yaitu Al-Quran, suhuf. Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara. Dari sini ulama mengatakan bahwa Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Ada 114 surah. Quran itu dari surah pertama, surah pembuka sampai surah terakhir, kalla innaha tadhkirah. Dipenuhi dengan peringatan, dipenuhi dengan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang punya hati, bagi orang-orang yang hatinya masih hidup. Sebagaimana Allah tegaskan, Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 37, inna fi dzalik, yang demikian itu, la dzikra, ada pelajaran, ada peringatan, liman kana lahu qalb, bagi orang-orang yang memiliki hati, au alqas sam'a wa huwa syahid, atau memberikan pendengarannya sementara mereka menyaksikannya. Kalla innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu dipenuhi dengan peringatan, dipenuhi dengan pelajaran, Allahu Akbar, dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk. Kalla innaha tadhkirah, Quran itu berisi kebaikan, pelajaran, peringatan bagi umat manusia. Tapi bagi siapa? Faman syaa'a dzakara, bagi siapapun yang sungguh-sungguh untuk mau mengambil pelajaran dari Quran. Jadi salah satu hal penting yang harus kita miliki jamaah yang dirahmati Allah ketika ingin betul-betul merasakan keagungan Quran adalah kesungguh-sungguhan kita untuk mau mendekatkan diri kita dari Quran, kesungguh-sungguhan kita untuk mau mendengarkan Quran, kesungguh-sungguhan kita untuk mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Fi suhufin mukarramah, Quran itu berada pada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Allahu Akbar. Marfu'atin mutahhara, yang ditinggikan lagi disucikan. Ini berkenaan dengan Quran di Lauhil Mahfuz. Bahwa Quran di Lauhil Mahfuz itu terdapat pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'ah, ia ditinggikan. Walau ayat ini bercerita tentang Quran di Lauhil Mahfuz, tapi kemudian ulama juga mengambil ibrah pelajaran dari sini jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Quran yang kita baca itu tidak boleh diletakkan di bawah. Dari sini kemudian ulama menyimpulkan bahwa marfu'atin mutahharah, sebagaimana Quran di Lauhil Mahfuz itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab kita kepada Quran, kalau lagi baca Quran, kalau lagi tadabbur, kalau lagi mengkaji Quran, Quran itu tidak boleh diletakkan di bawah. Kita masih sering mendapati jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, ketika kita datang ke satu masjid, ada orang salat, setelah baca Quran, Qurannya itu cuma ditaruh di bawah, lalu dia salat sehingga Quran itu sejajar dengan kakinya. Ini bermasalah terkait adab kita terhadap Quran. Sementara Allah di dalam Quran surah Abasa ini ayat 14 mengatakan marfu'ah. Quran itu ditinggikan oleh Allah. Maka siapapun yang ingin memuliakan Quran, siapapun yang ingin mengambil pelajaran dari Quran, siapapun yang ingin mengambil peringatan dari Quran, maka dia harus menjaga adabnya terhadap Quran. Mulai ketika ingin membaca Quran dalam keadaan bersuci, memakai pakaian yang terbaik, menghadap kiblat, di antaranya apa? Marfu'ah. Hendaklah dia meletakkan Quran itu di atas, ditinggikan. Bahkan Masya Allah, ulama-ulama kita mengajarkan ketika kita punya perpustakaan di rumah,
Ketika kita punya perpustakaan di rumah, sampai meletakkan Quran itu, meletakkan menyusun kitab-kitab itu juga harus sesuai, harus punya ilmu. Nggak boleh kemudian tiba-tiba tulisan-tulisan karangan-karangan, tulisan-tulisan yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan contohnya diletakkan di rak paling tinggi, sementara Quran itu ada di tengah-tengah, apalagi sampai di paling bawah. La haula wala quwata illa billah. Segitunya ulama mengajarkan kita terhadap adab kepada Quran. Kalau ingin merasakan keagungan, kalau ingin mengambil pelajaran dari Quran, maka kita juga harus memperhatikan adab kita terhadap Quran. Di antaranya adalah meninggikan Quran sebagaimana Quran itu telah ditinggikan Allah di Lauhul Mahfuz. Marfu'atin mutahharah, sebagaimana Quran itu telah ditinggikan Allah di Lauhul Mahfuz, maka Quran itu marfu'ah, juga meninggikan siapapun yang membacanya. Allahu Akbar. Quran itu meninggikan siapapun yang bersungguh-sungguh mengambil pelajaran darinya. Quran itu akan meninggikan orang-orang yang menghafalnya. Quran itu akan meninggikan orang-orang yang istiqomah dengannya. Quran itu meninggikan orang-orang yang mendakwakannya. Quran itu meninggikan apalagi orang-orang yang mentadaburinya. Sebagaimana hadis Nabi dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab, bahwa Allah itu meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Marfu'ah. Jadi salah satu sebab ditinggikannya seorang hamba adalah ketika mereka sudah bersama Al-Qur'an. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah itu meninggikan sebuah kaum dengan Al-Qur'an sebagaimana menghinakan sebuah kaum juga dengan Al-Qur'an ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an. Dan jangan lupa jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, yang menentukan tinggi marfu'ah surga kita di akhirat atau rendahnya, apa yang menentukan? Bukan salat kita, bukan haji kita, bukan sedekah kita, bukan puasa kita. Karena puasa, sedekah, jihad, ini hanya pintu-pintu surga Allah. Dan ternyata Masya Allah sesuai dengan hadis Nabi, marfu'atin mutahharah. Sudah berapa pelajaran tuh dari kata marfu'ah? Allahu Akbar. Marfu'ah mengajarkan kita untuk kemudian adab kepada Quran. Quran itu harus ditinggikan, bahkan ketika disusun di rak. Marfu'ah, marfu'atin, sebagaimana Quran di Lauhul Mahfuz itu ditinggikan, maka Quran ini akan meninggikan setiap orang yang membersamanya, setiap orang yang membacanya, setiap orang yang mengamalkannya, setiap orang yang mendakwakannya, setiap orang yang berjihad untuknya, setiap orang yang bersungguh-sungguh dengan Quran. Nabi SAW menyebutkan bahwa yang menentukan tingginya nanti surga kita apa? Bacaan Al-Quran. Bukankah Nabi SAW dalam hadis menjelaskan bahwa ketika seseorang itu akan hendak masuk surga, maka malaikat itu akan berkata kepadanya, Iqra wartaqi. Mulailah baca Qur'anmu, wartaqi, dan mulailah naik ke tingkatan surgamu. Warattilil Qur'an, dan teruslah baca Al-Qur'an. Kama kunta turattiluha fid dunya, seperti dulu di dunia engkau pernah membacanya, dan teruslah naik ke tingkatan surga Allah. Fa inna manzilatak, karena tingkatan surgamu hari ini inda akhir ayatin taqra'uha, sesuai dengan bacaan Qur'anmu di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dengan Quran. Allah jadikan kita ahli Quran. Allah muliakan, Allah tinggikan kita di dunia dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Marfu'atin mutahharah. Bukan cuma ditinggikan. Quran itu juga sudah disucikan. Maka jemaah rahmatullah, coba perhatikan, semakin orang itu mencari celahnya Quran, maka semakin mereka tidak menemukan celah di dalam Al-Quran. Bahkan yang ada adalah tidak sedikit orang yang tadinya menghina, ingin mencari celah di dalam Quran, akhirnya beriman kepada Quran. Allahu Akbar. Kenapa? Mutahharah. Quran ini sudah disucikan. Taha, Taha.
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kata Allah kami turunkan Quran agar kalian sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali bahwa Quran itu hanyalah peringatan. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan azab Allah, tidak takut perjumpaan dengan Allah, ya tidak akan pernah mengambil peringatan dari Quran. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran itu diturunkan dari Dia yang menciptakan langit dan bumi yang ditinggikan. Mohon maaf, menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Siapa itu? Ar-Rahman. Dia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 'Alal 'arsy istawa. Yang beristiwa di atas arsy-Nya. Allahu Akbar. Marfu'atin mutahharah. Quran itu tidak hanya ditinggikan, tapi Quran itu sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara maknanya juga jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang membaca Quran kecuali ia juga akan dibersihkan Allah. Allahu Akbar. Kalau tadi marfu'ah, tidak ada orang yang baca Quran, tidak ada orang yang mengamalkan Quran, tidak ada orang yang mengajarkan Quran, tidak ada orang yang berdakwah dengan Quran, tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dengan Quran, kecuali marfu'ah, ia akan ditinggikan Allah di dunia dan di akhirat. Inna Allah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha' bihi akharin. Dan banyak kisah bagaimana kemudian jemaah rahmat Allah, orang-orang yang tadinya hamba sahaya budak ditinggikan oleh Allah dengan Quran. Di antaranya Atha ibn Abi Rabah yang merupakan mufti Makkah, yang didengar penghulu kota Makkah, yang didengar perkataannya di Makkah, rujukan orang-orang Makkah. Yang tak lain adalah seorang bekas budak, hamba sahaya. Tapi inilah keagungan kemuliaan Quran, marfu'ah, meninggikan orang-orang yang bersamanya. Nah, sebagaimana Quran meninggikan, mutahhara. Allahu Akbar. Jadi bukan cuma Quran saja yang disucikan dari setiap kekurangan. Sehingga orang tidak akan menemukan aib Al-Quran, kekurangan dalam Quran, celah dalam Al-Quran. Sebagaimana Quran mutahharah, ia juga membersihkan orang-orang yang membacanya. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang membaca Quran kecuali Quran itu dengan izin Allah akan membersihkan dirinya. Dalilnya Ustaz, bukankah Nabi pernah ditanya, bukankah Nabi pernah berkata, Innal quluba tasda'. Hati setiap manusia itu bisa berkarat. Jadi hati saya, hati ibu-ibu, jamaah rahmatullah, setiap hati kita ini bisa berkarat. Wal'iyadzubillah. Sahabat bertanya, wa ma jila'uha? Kalau hati kami sudah berkarat ya Rasulullah, bagaimana membersihkannya? Kata Nabi, tilawatul Quran. Salah satu cara, amalan, sebab agar hati yang sudah berkarat itu dibersihkan kembali oleh Allah, apa? Tilawatul Quran. Marfu'atin tahharah. Dibersihkan. Dan Quran itu membersihkan hati-hati yang membacanya. Mutahhara, marfu'atin mutahhara. Sebagaimana jamaah rahmatullah, Allah juga tegaskan dalam Quran surah Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun. Al-Waqi'ah 77 sampai 79, yang terdapat pada kitab yang terjaga. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Quran di Lauhil Mahfuz kecuali malaikat-malaikat yang sudah dibersihkan, disucikan Allah. Yang dari sini ulama kemudian mengambil kesimpulan fikih bahwa Quran yang ada di tengah-tengah kita ini juga tidak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Bukan cuma itu, jamaah rahmatullah Allah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada orang yang bisa sabar bersama Quran, tidak ada orang yang bisa berlama-lama bersama Quran, tidak ada orang yang bisa istiqomah bersama Quran illa al-mutahharun,
kecuali orang-orang yang juga sudah dibersihkan Allah hatinya. Orang kafir itu paling tidak kuat berlama-lama dengan Quran, apalagi orang munafik. Allah abadikan dalam Quran perkataan mereka, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengarkan Quran ini, walghaw fi la'allakum taglibun, akan tetapi hinakanlah Quran ini, nistakan Quran ini supaya kalian bisa menang atas Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau hari ini mendengarkan orang-orang menistakan Quran, ternyata dari dulu memang itu seruan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy agar mereka tidak mendengarkan Quran, karena Quran ini adalah cahaya. Quran ini sudah disucikan dan tidak ada yang bisa berlama-lama dengan Quran ini kecuali orang-orang yang sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Bi aidi safarah, di tangan-tangan para malaikat-malaikat utusan Allah, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai tadabbur surah Abasa bagian kedua. Ada beberapa pelajaran penting yang sudah kita jelaskan, baik itu kemudian mengambil pelajaran dari orang-orang kafir Quraisy yang mendatangi Nabi merasa cukup ya, dan tidak memiliki kesungguh-sungguhan untuk belajar. Dan ini salah satu sifat yang semestinya kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan darinya. Salah satu sifat yang menjadi penghalang orang itu mendapatkan hidayah Allah, merasakan keagungan Quran, istighna, ketika dia merasa cukup, menyombongkan dirinya, tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Masya Allah kita juga sudah mendengarkan 3 sifat yang dipuji oleh Allah dalam diri Abdullah ibn Ummi Maktum ketika dia ingin mengambil pengajaran dari Quran. Mendatangi Al-Quran, mendatangi ilmu, yas'a, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, wa huwa yakhsha, dan dia sungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan, kebesaran Quran. Quran itu penuh dengan pelajaran. Quran itu penuh dengan kebaikan. Quran itu penuh dengan keberkahan. Quran itu penuh dengan peringatan. Bagi siapa? Faman syaa'a dzakara. Bagi yang sungguh-sungguh mau mengkajinya. Bagi yang sungguh-sungguh mau membacanya, bagi sungguh-sungguh yang mau mengambil pelajaran darinya. Yang ditinggikan Allah, yang tertulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan di tangan malaikat-malaikat yang mulia, yang lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita tutup dan kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis ini. Kita tidak tahu kalau kemudian di antara jamaah ada yang berada di Indonesia Timur sehingga waktunya lebih cepat dibanding saudara-saudara kita di Jakarta. Kita tutup dulu majelis ini, setelah ditutup baru kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang meninggalkan majelis, semoga pahala sudah disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir. Sebelum doa kafaratul majelis, kita al-asr dulu. Kita baca dulu surah Al-Asr sama-sama. Sahabat Nabi itu tidak akan berpisah sampai mereka saling berwasiat dengan membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Tafadhol, silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah ada satu orang yang mengajukan diri untuk bertanya. Ibu Yuniarti Bandung, silahkan Ibu Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu Yuniarti, silakan, Masya Allah. Ya, saya mau izin bertanya, Pak Ustadz. Apabila seorang Muslim dia mempelajari Al-Quran, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan Rasul. Nah, di beberapa tahun kemudian dia tuh senangnya bergaulnya dengan orang non-Muslim. Nah, sedangkan di Muslim sendiri kan itu kita bergaul tuh boleh, tapi nggak boleh jadi teman dekat dan berhubungan ya, Pak Ustadz ya. Betul. Kalau untuk agama yang lain. Ya. Nah, saya itu ada keluarga, Pak Ustadz. Jadi sudah kami
sudah saya nasihati, keluarga pun sudah sampai bukannya bosan ya, setiap ketemu dia saya nasihati gitu, tetapi dia tidak pernah menggubrisnya, padahal dia tuh sudah berhijab syar'i, Ya. sering ke majelis taklim, sering mendengarkan di YouTube atau di Instagram juga. Nah, itu dia tidak dia tuh penyampaiannya tidak mengerti apa yang di dalam Al-Qur'an yang dilarang. Yang diperbolehkan memang dia jalankan, tapi senangnya memperlakukan yang dilarang Allah gitu Pak Ustadz. Contohnya dia tuh suka mempermainkan waktu-waktu sholat, padahal tidak ada ujul syar'i, hanya untuk main-main. Nah, saya itu pernah diajarin begitu Pak Ustadz, dan berpakaiannya saya diajarin menyerupai laki-laki. Padahal dokter pun tidak menyarankan seperti itu. Saya pernah dimarahin juga sama dokternya Pak Ustadz. Kenapa ibu menyerupai pakaian laki-laki? Karena ini darurat. Oh, nggak bisa ibu, katanya gitu. Ini kan perintah Allah. Kalau ibu misalnya nggak bisa apa gitu, yang tidak ibu jalankan itu boleh. Kalau ibu masih bisa berpakaian hijab, berpakaian syar'i, pakaian rok, ya pakai seperti itu. Itu saya memang diajarkan sama kakak saya memang begitu Pak Ustadz. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Jadi kalau misalkan saya nasihati malah dia marah sendiri gitu. Jadi kalau pentingnya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Jadi ya, barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar Ibn Khattab pernah berkata, la yu'jibannaka ar-rajulu tantanatu. Jangan terpukau dengan penampilan seseorang. Penampilan itu mudah sekali kita buat. Ya kayak saya sorban, jubah, ini kan 5 menit, ya kurang 5 menit lengkaplah, kelar itu. Bukan ini yang menjadi inti. Takwa itu kata Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan ulama-ulama kita, 2. 1, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, melakukan perintah-perintah Allah. Jadi tidak cukup hanya menutup hijab. Itu sudah baik kalau dia sudah menutup. Alhamdulillah, itu suatu kebaikan. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberinya hidayah. Tapi tidak cukup untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu melakukan perintah Allah. Hijab, ngaji, kajian. Takwa itu yang sebenar-benarnya takwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau 2 sisi takwa itu sudah kita lakukan. Yang pertama, maksimal meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, kemudian bersungguh-sungguh melakukan semua yang diperintahkan Allah semampu kita. Nah, itu baru disebut sebenar-benarnya takwa. Dan ini seperti yang juga dikatakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa takwa itu bukan hanya sekedar kita berpuasa di siang hari, salat, hanya cukup dengan itu, tidak. Itu baru setengah dari takwa. Itu baru bagian dari takwa. Takwa itu setelah kita melakukan perintah-perintah Allah, ya meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Atau yang pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, lalu kemudian maksimal melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian kelihatannya sudah berhijab, lalu kemudian sepertinya sudah mengaji, sepertinya sudah paham agama, tapi kok sukanya bergaul dengan yang bukan orang beriman, ya. Satu, bahwa kita katakan ada yang masalah, ada kesalahan di sini, tetapi bukan berarti kita juga harus meninggalkan. Benar apa yang sudah ibu lakukan, terus dinasihati dengan baik. Kalau ada ceramah-ceramah tentang bahayanya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman sejati, tolong disampaikan. Dan itu insya Allah ada beberapa ceramah-ceramah guru-guru kita, asatidz kita yang mungkin membahas tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memilih atau menjadikan
teman-teman orang-orang yang bukan dari kalanganmu, bukan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, alladzina la tattakhidul kafirina awliya. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Aulia itu bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa juga diartikan sebagai teman sejati. Kalau cuman sekedar silaturahim, kalau cuman sekedar muamalah, dan tidak ada larangan. Islam tidak melarang kita kemudian bergaul, tidak melarang kita untuk kemudian berkumpul dengan orang kafir selama tidak menjadikan mereka teman sejati. Teman sejati itu apa? Memberikan wala kita kepada mereka. Wala itu apa? Kecintaan kita melebihi kecintaan kita kepada teman kita yang mukmin, yang muslim. Kita berwala kepada mereka dengan memberikan pembelaan kepada mereka ketimbang kepada saudara-saudara kita yang beriman. Nah, kalau itu ada yang masalah. Nah, idealnya adalah yang menjadikan orang-orang beriman sebagai teman setia kita, bukan menjadikan orang kafir. Kenapa? Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Hati-hati, manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai, yang ia jadikan teman sejati di dunia. Itu yang bahayanya di situ. Sehingga kalau ada seperti itu, kita doakan insya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, dilapangkan dadanya, dilembutkan hatinya untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jadi kalau atas jawabannya. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari. Terima kasih Bu Yuni. Ada lagi Bu-Ibu yang ingin bertanya? Saya bertanya, Bu Ari. Ya, silakan Bu Ani, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ustadz, kan kita dulu ya waktu masih sekolah kalau tidak salah kita diberi harus diingatkan ada 10 tugas malaikat kan Ustadz. Nah, saya makin lama makin ingin bertanya, maksudnya dulu kan hanya dihafal ini malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan sebagainya. Terus ternyata setelah dijelaskan oleh beberapa Ustadz bahwa Rokib dan Atid itu bukan nama ya Ustadz. Maksudnya Jibril Betul. juga apakah itu bukan nama ya? Jadi maksud saya tadi hubungannya dengan ayat ke-15 ini. Kan yang Al-Quran itu wahyu yang disampaikan kepada Rasul itu oleh malaikat. Ya. Malaikatnya itu Jibril, tapi Jibril itu bukan satu orang kan Ustadz. Pertanyaan saya seperti itu. Jadi apakah Jibril itu itu kan artinya hamba ya Ustadz? Jibril, Mikail. Ya. Apakah betul itu seperti itu? Jadi bukan nama malaikat, tapi nama tugas dari malaikat. Itu Ustadz untuk konfirmasi. Masya Allah. Terima kasih Masya Ustadz. Allah. Ya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau malaikat, kalau Raqibun Atid, Jibrail itu jelas namanya. Kalau Jibril itu jelas namanya. Dan Jibril yang kami fahami dan kami baca dari rujukan-rujukan yang ada selama ini, Jibril itu cuma satu, pemimpin malaikat-malaikat Allah. Jadi Jibril itu tidak seperti malaikat pencatat yang banyak, karena kan berapa miliar manusia. Nah, setiap manusia itu kan ada malaikat Raqibun Atid, mengawasi dan yang mencatat. Kalau Raqibun Atid betul, ini bukanlah nama dari malaikat, tetapi ini tugas malaikat. Jadi ada malaikat yang Allah wakilkan, ada malaikat yang Allah tugaskan kepada setiap manusia untuk kemudian apa? Mengawasi dan mencatat. Raqibun Atid. Jadi itu. Tapi kalau Jibril, Mikail, Israfil, ini memang malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk tugas-tugas tertentu. Dan itu hanya satu malaikat. Contoh Israfil, Jibril, itu cuma satu malaikat, Jibril. Malaikat Jibril yang datang membawa wahyu kepada Musa, kepada Isa. Ini malaikat Jibril ini juga yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang datang kepada Ibrahim, malaikat Jibril juga yang kemudian datang kepada Muhammad SAW. Berdasarkan hadis, Nabi Allah itu kalau mencintai hambanya, kalau Allah cinta saya, Allah cinta kita, Allah cinta salah satu di antara kita, maka Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh.
aku mencintai fulan, hambaku maka cintai olehmu, dan umumkan kepada penghuni langit. Seperti itu. Jadi ada malaikat yang memang khusus, ada malaikat namanya, itu memang namanya, ada malaikat itu tugasnya. Nah, Jibril itu nama. Adapun raqibun atidun, maka ini adalah tugas malaikat. Ulama menjelaskan bahwa ini bukan namanya raqibun, itu adalah malaikat yang bertugas, dan atid adalah malaikat yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat amal setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Ibu Ani. Ustadz, jadi ayat 15 itu bahwa Al-Quran ini yang ditinggikan dan disucikan itu oleh bukan hanya oleh Jibril, maksudnya oleh utusan malaikat yang banyak gitu. Iya, betul. Gitu ya, Ustadz ya. Betul. Oh iya ya. Ya. Jadi semua malaikat meninggikan dan mensucikan, kemudian berbakti gitu ya Ustadz. Itu semua malaikat yang di sini maksudnya. Oh iya. Betul. Baik Ustadz, terima kasih sudah Makasih banyak Bu Ani. Barakallahu Iya, berarti Pak Ustadz konfirmasi sekali lagi ya. Jadi kalau malaikat Jibril itu cuma satu ya Pak Ustadz, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril ya hanya satu ya. Iya, betul. Tugasnya sama, yaitu menyampaikan wahyu ya Pak Ustadz. Betul sekali. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, berarti malaikat Jibril itu nggak turun lagi atau turun di saat-saat tertentu Pak Ustadz, yaitu di Lailatul Qadar ya kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Ya, betul sekali. Jadi setelah meninggalnya, wafatnya baginda Nabi, kekasih kita semuanya, setelah meninggalnya sang kekasih, Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi kecuali sekali dalam setahun, yaitu di Lailatul Qadar, tanazzalal malaikatu warruhu fiha, dan itu menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Setiap hari itu malaikat banyak turun, tidak terhitung jumlah malaikat yang turun dari langit. Malaikat siang, malaikat malam yang ta'aqubun, silih berganti turun naik ke atas ke langit Allah Subhanahu wa taala. Yang tugasnya tadi dan atid tadi ya Pak ya, tugasnya mencatat. Betul. Tapi Jibril tidak turun kecuali pada malam Lailatul Qadar, menunjukkan keutamaan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Iya. Jadi malaikat Mikail itu pun hanya satu ya Pak Ustadz. Betul. Ya, jadi padahal dia tugasnya kan ini membagikan rizki ya dari Allah kepada seluruh makhluk ya. Nah, tinggal kemudian apakah kemudian Mikail ini memimpin malaikat-malaikat yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita tidak tahu. Ini yang kita tidak tahu. Seperti itu. Ya. Baik. Ada lagi Bu-Ibu, satu pertanyaan lagi boleh disampaikan sebelum kita tutup sesi tanya jawab? Boleh nambah, Pak Ustadz? Silakan. Maaf ya Pak Ustadz, pertanyaannya dari saya juga. Pertanyaannya begini Ustadz, kan di surat Ali Imran ya, yang orang mati syahid itu sebetulnya tidak mati gitu ya Ustadz. Ya. Tapi dia hidup gitu. Terus apakah ada yang menjelaskan bahwa di dalam alam barzah itu mereka kan alam barzah itu alam yang kehidupan barzah gitu. Jadi roh-roh itu hidup juga di sana. Nah, untuk yang mati syahid itu, orang yang sudah digolongkan Allah sebagai orang yang mati syahid, itu melihat kita di dunia, Ustadz. Apakah betul itu? Maksudnya melihat kita di dunia dan merasa senang bila kita itu mengikuti, maksudnya berdakwah, berjihad gitu, Ustadz. Apa seperti itu ya di alam barzah itu? Terima kasih. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, orang yang mati syahid itu, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang meninggal, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ada beberapa penjelasan ulama tentang bagaimana kemudian orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan ulama-ulama kita, karena orang yang mati syahid itu berada di ruh mereka, wallahu a'lam bishawab, berada di mingkar. Apa itu mingkar? Paruh burung-burung yang kemudian diterbangkan ke surga-surga Allah dimanapun mereka, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dikatakan bahwa mereka itu walaupun mati tetapi seakan-akan mereka itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kekhususan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain disebutkan bahwa orang yang mati syahid ketika merasakan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, itu meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia, dan kalau bisa mereka diberi nyawa yang beratus-ratus nyawa untuk mati berkali-kali di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah merasakan nikmatnya sekali mati di jalan Allah. Bagaimana kalau berkali-kali? Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada mengatakan bahwa karena pahala-pahala mereka akan terus mengalir untuk umat ini, karena mereka telah berjuang untuk umat ini, sehingga mereka seperti orang yang tetap hidup beramal di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jazakallah Sama-sama. khair. Sama-sama. Berarti baik yang mati syahid atau yang tidak sempat beramal, semuanya itu ingin dikembalikan lagi ke dunia ya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Bedanya satu untuk menutupi azab yang sudah terlihat, satu untuk mengulangi kebaikan yang dirasakannya. Iya, Masya Allah. Jadi sama-sama minta tapi motivasinya beda. Satu baru mau menyesal, ingin kembali untuk sholat, ngaji. Satu tidak, ingin merasakan kenikmatan yang sudah ia rasakan berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk Sama-sama, kajian. silakan. Mungkin kita tutup dengan doa, Kita mengingat saat ini dengan sudah doa. menjelang asar di Iya. Bone. Ya. Iya, ini nggak ada yang menitipkan doa secara khusus. Masya Jadi doa keselamatan aja untuk kita semua Pak Ustadz, Oke. kesehatan dan keistiqomahan untuk kita semua. Masya Allah. Jemaah rahmat Allah, di penghujung majelis kita ini, tadabbur Quran kita ini, sama-sama kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah dengarkan, Allah kabulkan setiap doa-doa munajat kita. Sebaik-baik doa itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang kita panjatkan setelah kita beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kita sudah duduk di majelis ini kurang lebih 1 jam setengah, 1 jam atau 1 jam setengah. Mudah-mudahan ini adalah terhitung ibadah di sisi Allah, dan Allah ijabah doa-doa kita dengannya insya Allah. Allahumma amin. Kita mulai dengan istighfar. Selanjutnya saya akan baca doa, silakan diaminkan, karena yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan orang yang berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, da'unaka kama amartana fastajib du'ana kama ajabt kama wa'adtana. Ya Allah Tuhan kami, wahai Engkau yang maha melihat, wahai Engkau yang maha mendengar. Ya Allah, saat ini kami bermunajat, saat ini kami memohon kepadamu ya Rahman, ya Rahim, seperti Engkau perintahkan kepada kami. Maka ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allahumma ya Rahman, la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafart, wala hamman wala ghamman illa farajt, wala maridan illa syafait, wala dhallan illa hadait, wala hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali setiap di antara kami Engkau telah ampunkan, Engkau telah hapuskan, Engkau telah bersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun di antara kami yang saat ini sedang Engkau uji dengan penyakit. Ya Allah, sembuhkan mereka.
Turunkan kesembuhan bagi mereka ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini kecuali siapapun di antara jamaah, siapapun di antara kami yang saat ini sedang kesulitan, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang bersedih. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini, menutup kajian ini kecuali Engkau telah mengangkat kesedihan mereka. Engkau telah memberikan jalan keluar bagi mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, doa ini adalah doa yang paling sering dibaca Nabi di rumah ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Doa memohon meminta kepadamu keteguhan, kesabaran di atas agamamu. Ya Allah, jika Nabi memohon keteguhan, jika Nabi memohon disabarkan di atas agamamu, lalu bagaimana dengan kami ya Allah? Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkan, sabarkan setiap di antara kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu, di atas ibadah kepadamu, di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah, dan jadikan ia akhir ucapan yang keluar dari lisan-lisan kami. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa ghumumina. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an ana al-layl wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ya Allah ya Rahman. Untuk satu nikmat ini, untuk satu doa ini kami mengemis memohon kepadamu ya Allah, istiqomahkan kami bersama Quran, jadikan Quran sebagai ruh, jadikan Quran sebagai cahaya, jadikan Quran sebagai furqan, jadikan Quran sebagai imam bagi setiap di antara kami. Ya Allah, jadikan Quran sebagai penolong bagi setiap di antara kami kelak di hadapan-Mu di sisi-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita.